Di balik kesuksesan channel-channel besar, mereka memiliki rahasia. Dan rahasia ini tidak mungkin mereka sebarkan. Kali ini saya coba mengutip beberapa rahasia channel besar. Untuk penjelasannya, mari kita simak videonya. Kita sebagai YouTuber pemula pasti mempelajari, melihat, dan meninjau channel-channel yang sudah besar. Channel-channel itu menjadi motivasi dan spirit bagi kita untuk membangun YouTube kita dari nol. Saya pun melakukan hal itu. Setelah saya berkali-kali mempelajari, melihat, ternyata saya yakin ada rahasia di balik kesuksesan mereka. Salah satu rahasia mereka adalah yang pertama, mereka terlebih dahulu mempelajari metadata yang ada di YouTube channel. Mereka mempelajari dari pertama sampai akhir tanpa ada yang tertinggal satupun. Apa yang mereka pelajari adalah yang pertama, bagaimana mereka membuat thumbnail yang baik, bagaimana mereka membuat judul yang membuat orang penasaran, bagaimana mereka mendeskripsikan tag dan lain-lain. Dan kita selaku pemula seringkali malas. Seringkali kita menganggap sepele dan seringkali menganggap itu hal tidak penting. Kita selalu terbiasa terburu-buru setelah membuat video, bahkan tidak kita edit, langsung kita share. Padahal itu menjadi sebuah kekurangan. Rahasia mereka yang kedua adalah mereka pun seringkali melakukan copy dan modifikasi. Copy di sini artinya mereka pun mempelajari konten yang lebih besar dibandingkan mereka. Mereka mempelajari satu konten, mereka mempelajari satu tema, dicari dan diteliti kelebihan dan kekurangannya. Setelah itu mereka pun melakukan modifikasi. Apa yang mereka modifikasi? Mereka melakukan modifikasi di dalam tampilan video, mungkin dengan video yang resolusinya lebih baik. Mereka pun melakukan modifikasi dengan gaya bicara yang berbeda. Mereka memperbaiki narasi dari video yang pertama. Selain itu juga mereka merubah tampilan, merubah seni, merubah suara, merubah thumbnail dan lain-lain. Sehingga walaupun konten dan temanya sama, terlihat sangat berbeda. Apa yang bisa mendukung analisa saya sekarang? Kita perhatikan. Satu konten dengan satu tema tutorial saja untuk membahas satu jenis skin master, itu banyak orang yang melakukan itu, tapi dengan cara dan modifikasi yang berbeda-beda. Bahkan bukan hanya konten-konten tutorial, konten memasak, konten musik, konten relaksasi, konten musik untuk meningkatkan konsentrasi saat bekerja, bahkan konten untuk tidur, musik-musik yang meningkatkan konsentrasi sehingga orang ingin tidur, itu sangat banyak jumlahnya. Konten-konten narasi islami, konten-konten tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebenarnya kita berlomba untuk membuat modifikasi, perbaikan dan inovasi dari satu tema tertentu. Nah, tugas kita selaku pemula adalah kita mempelajari mereka, mencari kelemahan mereka sambil kita terus meningkatkan kemampuan sehingga kita setara dengan mereka. Artinya kita bukan memplagiat, kita bukan meniru, tapi kita mempelajari. Dan saya pikir mereka pun tidak akan keberatan ketika kita melakukan hal itu, karena mereka pun pada dasarnya mempelajari dari video orang lain, mempelajari dari konten orang lain. Bahkan YouTube sendiri membuat tutorial-tutorial tentang bagaimana mengupload video, tentang merubah desain dan settingan, merubah tag, memberikan cara untuk mencari kata kunci, dan para YouTuber memodifikasi hal-hal yang disediakan oleh YouTube itu untuk lebih dipahami oleh para pengguna YouTube. Dan ini berlaku untuk semua konten sebenarnya, bukan hanya tutorial, bukan hanya musik, bukan hanya memasak. Bahkan kadang-kadang mereka mencampur adukan satu konten dengan konten yang lain. Misalkan 7 keunikan kucing, dan satunya lagi menyediakan 4 keunikan kucing. 7 dan 4 mereka satukan menjadi 11, atau mereka potong ini, potong itu dan dijadikan 5 keunikan kucing. Jadi sebenarnya
banyak kita temukan paduan konten-konten dari satu konten, dari informasi konten yang lain, dan satu padukan dan dimodifikasi. Itu rahasia dari YouTuber yang sudah besar. Kita selaku pemula, apa salahnya melakukan hal itu? Artinya, saya yakin semua konten bisa maju, saya yakin semua konten bisa berkembang. Tinggal sejauh mana kita mau mempelajari, mau berusaha, dan mau meningkatkan kemampuan kita dalam berinteraksi di YouTube ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.